Hai, ketemu lagi sama Miley yang baru selesai nonton satu drama yang pendek banget dari Netflix. Dramanya berjudul Love Alarm Season 2. Oke, ada alasan kenapa Mai nggak nonton season 1. Itu biasanya kan kalau kamu sering nonton review Mai itu biasanya nonton kalau pemainnya itu Mai kenal. Nah, di Love Arm Season 1 itu Mai belum kenal sama pemain-pemainnya, tapi di Love Arm Season 2 Mai sudah jatuh cinta ya sama Song Kang dari sejak drama Sweet Home. Jadi sejak itu Mai selalu memantau ada drama apa yang Kak Song Kang mainkan setelah Sweet Home gitu. Dan Mai tahu Song Kang berperan di Love Alarm Season 2. Jadi Mai langsung aja loncat ke Season 2. Dan karena ada membahas-bahas sedikit tentang Season 1, jadi Mai tidak merasa kehilangan karena tidak menonton Season 1. Oke? Jadi Love Alarm Season 2 ini cuman ada 6 episode dan sedikit kisah awal tentang Love Alarm ini ya. Jadi Love Alarm atau disebut di sini Jo Alarm, oke. Ini dibuat sebenarnya tujuannya untuk kita tahu perasaan orang yang tidak bisa mengungkapkan perasaan, karena begini ya, tidak gampang untuk mengungkapkan perasaan itu kan. Nah, kadang kita ingin menemukan kata-kata, tidak tahu mau ngomong gimana gitu ya. Nah, jadi Love Alarm ini tujuannya, jadi ketika misalnya kita mengaktifkan Love Alarm gitu, nanti ada seseorang di sekitar kita dalam jarak 10 meter. Kalau orang itu menyukai kita, nah nanti ada notifikasinya, ada orang yang menyukai kita dalam jarak 10 meter gitu. Nah, jadi tujuannya adalah untuk memudahkan orang mengungkapkan perasaannya begitu. Dan tokoh utama di Love Alarm adalah Kim Soo Hyun. Di sini namanya Kim Jojo. Nah, Jojo ini ternyata di season 1 ya, dia terlibat kisah love triangle bersama pemeran Lee Hae-young yang bernama Jong Garam dan Hwang Son-oh yang bernama Song Kang ya, yang diperankan oleh Song Kang. Jadi Jojo terlibat cinta segitiga dengan mereka berdua, dan di aplikasi Love Alarm atau Jo Alarm punyanya si Jojo, dia memasang perisai gitu. Dia minta tolong sama pembuat Love Alarm ini untuk memasang perisai di aplikasinya supaya aplikasinya itu istilahnya tidak bisa dideteksi oleh Love Alarm yang lain. Jadi kalau Jojo punya perasaan terhadap orang lain, dia tidak bisa terdeteksi gitu. Jadi Jojo minta dipasangin perisai. Nah, tapi masalahnya di Love Alarm 2, ternyata Jojo sudah semakin yakin bahwa dia itu lebih menyukai Hae-young daripada Son-oh. Jadi Jojo sebenarnya dia ingin membunyikan Love Alarmnya Hae-young, tapi masalahnya kan aplikasi Jojo dipasang perisai, jadi mau bagaimanapun Love Alarm Hae-young tidak akan bunyi oleh Jojo gitu. Dan dia minta tolong dengan pembuat Love Alarm yang pertama, karena di season 2 ternyata ada upgrade gitu ya. Jadi aplikasinya menjadi Love Alarm 2.0, jadi sudah di-upgrade Love Alarmnya, dan fungsinya agak sedikit beda ya. Jadi Jojo minta bantuan dengan pembuat Love Alarm yang pertama. Dia ingin perisainya yang dipasang di aplikasi itu dilepas. Tapi ketika Jojo minta perisainya dilepas, dia malahan dikasih senjata ya, semacam senjata, tombak begitu. Jadi katanya tombak ini bisa dipakai, dan nanti kepada siapa Jojo menggunakan tombak itu, maka akan terdeteksi di aplikasi Love Alarm orang itu. Dan akhirnya Jojo memakainya untuk menembak ya, menembak Love Alarm Hae-young. Jadi akhirnya Hae-young senang ya, karena akhirnya Jojo membalas perasaannya. Tapi sebenarnya
Jojo itu sudah lama suka dengan Haeyoung, tapi cuman karena perisai itu jadi love alarm Haeyoung tidak pernah bunyi sebelumnya gitu. Nah, jadi di sini pemeran utama kedua prianya, Hwang Sun-oh, Song Kang-nya, patah hati di sini ya. Dan ini sesuatu yang menarik ya teman-teman. Jadi ketika Mai baca banyak komen di Asian Wiki, oke, jadi dari sini Mai tahu cerita tentang Love Alarm One gitu. Dan sebenarnya banyak penonton yang menunggu, sebenarnya sangat menunggu season 2 gitu. Love Alarm pertama itu ada 8 episode, yang ini hanya 6 episode ya. Dan ini ada juga orang yang komen seperti ini, katanya banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab di season 1 tapi ternyata di season 2 tidak dijawab gitu. Jadi orang-orang ini juga pada bilang ceritanya tuh rasanya beda banget dengan Love Alarm One. Jadi orang juga banyak berharap ya, berharap bahwa ceritanya ini akan lebih difokuskan kenapa Jojo bisa menyukai Haeyoung, karena menurut para penonton di sini ternyata di season 1 perasaan Jojo masih sangat tidak jelas gitu, tapi mendadak di season 2 dari awal aja Jojo sudah hampir pacaran dengan Haeyoung gitu. Mereka sudah ada adegan berdua dari sejak episode pertama gitu. Dan banyak juga yang mengharapkan Jojo akhirnya dengan Sono, tapi ternyata nggak jadi ya. Tapi ada juga komentar-komentar positif seperti mengajarkan hubungan yang dewasa katanya. Oke. Dan ya, season 2 ini cukup banyak mendapat komentar negatif ya. Ada yang sampai membenci. Ya, satu lagi komen yang Mai baca, katanya tidak nyambung season 1 dengan season 2. Sebenarnya Mai penasaran, apakah Mai belum menonton season 1? Nanti kalau Mai ada waktu, Mai akan coba nonton season 1 ya. Kalau antrian tontonan tidak banyak, Mai akan nonton season 1 dan lihat apa sih yang dimaksud para penonton ini ya. Iya. Dan menurut para penonton juga sebenarnya Jojo memasang perisai itu karena sebenarnya dia mencintai Haeyoung dan juga Son-oh pada waktu yang bersamaan. Karena Haeyoung dan Son-oh ini berteman, karena itu Jojo berusaha melindungi aplikasinya supaya Son-oh tidak tahu perasaan Jojo. Tapi sangat berbeda katanya. Oke. Mungkin Mai perlu nonton season 1. Tapi sesuatu yang menarik di sini ya teman-teman, Mai punya pertanyaan buat kamu ya. Menurut kamu, kamu pengen nggak punya aplikasi seperti Love Alarm gitu? Jadi di satu sisi Mai lihat kalau kita punya aplikasi seperti itu dan kita menyukai seseorang dan kita mau orang itu tahu perasaan kita tanpa kita perlu susah-susah capek-capek ngomong gitu ya, bagus sih. Jadi orang itu bisa langsung tahu gitu ya. Mai langsung kebayang bayang apa gitu ya. Tapi ada satu sisi negatifnya juga, kalau misalnya gimana ya, Mai mikirnya gini nih, ketika orang mungkin kalau sudah lama pacaran atau orang itu sudah lama menikah, biasanya kan atau ketika kita sebel ya dengan pasangan kita begitu ya, nah maka akan hilang deteksi love alarm itu. Jadi tadinya kita menyukai orang itu jadinya hilang di aplikasinya. Padahal kan maksudnya kadang kita tuh cuman lagi kesel ya gitu, lagi kesel, bukan berarti cintanya hilang sih, sebenarnya kesel aja. Nah, tapi itu kalau bisa hilang dari aplikasi love alarmnya, jadi pasangan kita saat itu perasaannya kayak apa ya? Gimana nih dengan pro dan kontra ini? Kalau mau tanya pendapat kamu setuju nggak punya aplikasi love alarm? Gimana pendapat kamu? Setuju atau nggak setuju? Oke. Kalau kamu nonton reviewnya Mai, kamu boleh komen, coba kasih opini kamu ya. Kalau opininya Mai terbelah sih ya, tapi sepertinya sih 80% ya. Mai suka deh dengan aplikasi ini. Kalau ada di dunia nyata, Mai pengen deh punya. Oke, itu aja review Mai tentang drama Love Alarm Season 2. Kalau kamu tertarik, kamu boleh coba tonton. Tapi Mai sarankan mungkin bisa tonton 2 episodenya, 2 seasonnya, supaya
penilaian kamu objektif terhadap drama ini ya. Mungkin Mai agak kurang objektif karena cuma nonton satu season. Nanti Mai coba nonton 2 season ketika ada waktu. Kenapa Mai bilang tunggu ada waktunya? Karena Mai masih stuck. Mai lagi nonton beberapa drama sekaligus seperti biasa ya, kebiasaan buruk atau kebiasaan baiknya Mai. Jadi drama yang Mai lagi tonton adalah She Would Never Know. Dan drama ini udah tamat, Mai udah download sampai tamat sampai episode 16. Tapi Mai masih nonton setengah ini ya. Dan juga drama, lihat dulu ya, saking lihat dulu ini karena saking banyaknya. Vincenzo, Mai juga lagi nonton. Ya, ini ongoing. Jadi Mai berusaha mendekati ongoingnya ya. Dan River Where the Moon Rises, Mai juga masih nonton setengah ya, ongoing ini. Dan satu drama lagi adalah masih ada 2 drama. Drama Mouse ya, ini ongoing dan Mai juga masih separuh nontonnya, sabar ya, sabar. Dan satu lagi adalah drama Beyond Evil ya. Jadi bukan berapa ya. Ini rata-rata theme-nya agak dark ya, seperti thriller untuk Beyond Evil. Mouse itu thriller. Vincenzo sebenarnya cukup thriller juga, tapi dia ada komedinya ya, jadi agak ringan kalau menurut Mai, Vincenzo. Dan She Would Never Know ini yang satu-satunya theme-nya love setelah Mai nonton Love Arm Season 2. Jadi yang theme-nya agak beda memang She Would Never Know. Oke, Mai kemungkinan akan selesai nonton She Would Never Know dulu, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Pokoknya tunggu, kalau Mai udah selesai nonton, Mai akan review ke kamu. Oke. Kalau kamu fansnya Song Kang kayak Mai, kamu perlu nonton Love Arm Season 2 meskipun agak sakit hati karena dia patah hati kan di sini ya. Ada adegan dia nangis atau gimana, tapi Mai suka dengan kemampuan acting dia yang menurut Mai, karena Mai baru nonton dia di Sweet Home, ini jadi sangat beragam kemampuan acting dia gitu ya. Kamu mungkin akan jatuh cinta juga dengan Song Kang kalau kamu sudah nonton season 2. Mai aja yang cuma nonton dari Sweet Home suka dengan Song Kang ya. Padahal itu bukan drama yang bertema cinta. Itu aja Mai suka, apalagi yang temanya cinta. Oke, itu aja review Mai sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi di review Mai yang berikutnya. Annyeong.